Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial. Cak No, tadi kita sudah bahas terkait Taman Agrowisata yang nantinya akan terus berkembang ya Cak No untuk mengedukasi anak-anak. Nah tadi Cak No juga sempat berbicara bahwa Cak No juga merasakan kepedihan atau kesedihan ketika petani gagal panen. Nah saat ini kita tahu Cak No bahwa dampak El Nino atau kemarau berkepanjangan nantinya ini juga akan membahayakan, bahkan bisa gagal panen tersebut. Nah, seperti apa cara Cak No untuk mengantisipasi ini agar di Lampung Tengah ini diminimalisir lah, Cak No? Ya, yang pertama pemilihan terhadap komoditas yang mau ditanam menghadapi cuaca ekstrim panas ini. Tanaman ini ada bermacam-macam yang tahan terhadap cuaca. Kemudian mengantisipasi yang lain adalah dengan penyiapan air, baik itu dalam, dangkal, atau air permukaan. Karena apapun yang terjadi, El Nino ini yang sudah diramal 4-5 tahun yang lalu, sebetulnya sudah harus dipersiapkan semuanya. Tapi lagi-lagi, skala prioritas rata-rata dari pemerintah daerah mengabaikan itu semua. Karena ngurusi petani ini betul-betul butuh keikhlasan tingkat tinggi, Kristi. Mengurus petani ini betul-betul nothing tulus. Karena petani itu orang yang marginal dan dimarginalkan. Kan gitu. Sehingga pada saat ngurusi petani, capek kalau tidak datangnya dari hati. Tapi kalau datangnya dari hati, kita ketemu mereka dengan senyumnya, itu kita mendapat kebahagiaan dan energi akan timbul lagi. Maka saya menyarankan, bahkan saya paksa beberapa titik untuk dibuatkan embung. Itu setiap tahun anggaran, suka nggak suka, mau nggak mau, saya pastikan saya akan titip di kampung A, B, C untuk dibuatkan embung. Dan hari ini, contohnya seperti yang ada di sini. Ini kalau tidak dibuat embung, tuh 2-3 ini airnya sudah habis. Tapi karena ada embung, itu masih tersedia air. Nanti pada saat kemarau, saya rasa karena begitu ada embung, air itu kan akan melebar. Nah, pada saat dia disedot, dia kan akan menyusut. Nah, inilah yang teori ini, air kan akan mencari tempat yang rendah. Dan pasti akan terserap ke tanah. Ini resapan ini akan sangat jauh. Nah, pada saat disedot, makanya kalau disedot itu, dengan pernah kita sedot, itu 3 hari 3 malam memakai 3 pompa, itu besok udah penuh lagi. Karena dia air yang dari samping ini akan ngisi lagi di sana. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita lakukan kan. Dan saya menyarankan kepada masyarakat yang memang lahannya ada bisa dipakai embung untuk bisa dihibahkan. Dibuatkan proposal, dihibahkan untuk dibuat embung. Karena apa? Sektor pertanian itu adalah sebuah keniscayaan. Sektor pertanian itu harus betul-betul kita perhatikan karena ini berkaitan dengan hidup dan matinya anak-anak bangsa. Sebegitu penting ya, Cak No ya? Chris, seandainya petani demo tidak bercocok tanam, demo petani tidak menanam padi, lahannya ditelantarkan. Sementara jumlah penduduk Indonesia sudah 260 juta yang setiap hari 3 kali makan. Demo tidak menanam jagung, apa tadinya sama ternak kita? Ya kan? Nah, petani kita itu betul-betul orang yang tulus ikhlas sebagai pejuang pangan. Tidak pernah mempermasalahkan dia diperhatikan atau tidak sama pemerintah. Mereka berjuang untuk dirinya sesamanya. Tanpa berpikir saya dapat apa. Lihat saja. Apakah kemudian para PPL itu sudah dikasih namanya uang operasional? Apakah kemudian UPTD pengairan sudah disejahterakan? Apakah kemudian para ili-ili sudah diperhatikan? Saya belum melihat itu. Yang ada mereka dieksploitasi. Tetapi keikhlasan mereka memberikan mereka sehat, bahagia. Karena bahagia itu bukan dari harta kan. Kalau bahagia itu berdasarkan harta,
nggak ada orang miskin itu bisa tertawa. Dan kalau bahagia itu dari harta atau jabatan, nggak ada bupati atau gubernur itu pusing. Tapi kan nggak dari situ. Bahagia itu adalah keikhlasan kita. Dan ini dimiliki oleh petani-petani kita, rakyat kita yang sangat luar biasa itu. Kan itu. Iya. Bahkan Cak No juga ini menggagas namanya klinik pertanian yang juga nanti akan ditempatkan di sini juga, Ya, Cak No ya. Itu seperti apa sih, Cak No? Klinik tanah kita ini kan sudah tereksploitasi berpuluh-puluh tahun dengan pola penanaman pakai pupuk kimia. Sehingga unsur hara dalam tanah itu boleh dibilang habis. Petani karena memang tidak diurus terurus sehingga mereka melakukannya otodidak saja, manual saja, tanpa pernah berpikir bahwa unsur hara dalam tanahnya itu kandungan N-nya berapa, fosfatnya berapa atau P-nya, kalsiumnya atau K-nya berapa, mereka nggak ngerti. Nah, klinik pertanian yang saya gagas dengan penggiat petani milenial Dwinan Rahmandi ini akan membuat penelitian. Mereka hanya mengambil sampling tanahnya paling tengah, paling 5 titik ini di tanah mereka, kemudian kita periksa di sini. Pak, tanah sampean itu N-nya sekian loh, fosfatnya sekian, K-nya sekian. Kemudian tingkat keasamannya sekian. Nah, nanti kami kasih resep supaya bagus, nanti dikasih untuk keasaman sekian, kamu kasih dolomit misalkan. Karena N-nya sudah tinggi, nanti pupuknya jangan terlalu banyak urea. Karena fosfatnya sudah cukup, kalau perlu nggak usah pakai. Nah, seperti itulah klinik pertanian ini nanti. Sebenarnya seberapa penting sih penggunaan pupuk organik sendiri, Cak No? Ini kan Anda juga sering kali ya membuat pupuk organik, dibagikan gratis pada petani di Lampung Tengah. Itu sebenarnya seberapa penting penggunaan pupuk organik untuk unsur hara sendiri ya, Cak No? Ya. Memperbaiki unsur Jadi hara gini, tanah, Christine dan para pemirsa, dalam tanah itu banyak binatang-binatang yang mengurai tanah di sana. Mikroba ini hidup di sana, dan karena dia hidup di sana, maka mereka mencari makan di sana dan membuang semuanya kotorannya juga di sana. Nah, pada saat dia beranak pinak di situ, tentu tanahnya akan gembur. Yang dimakan, yang dibutuhkan adalah ya organik. Kalau dia dipakein pupuk kimia atau pestisida kimia, maka akan mati. Pada saat mati, hari ini kita sama-sama lihat, karena sudah tidak ada lagi mikroba di sana, maka kita mau mencari cacing aja sudah susah. Apalagi mau mencari belut. Nah, kalau zaman saya kecil dulu, kalau nggak ada lauk, cari di kaledan atau tesiar kecil itu belut banyak. Ikan-ikan wader banyak, ikan-ikan uceng banyak. Hari ini udah nggak ada. Kenapa? Unsur kimia tadi. Dan makanan yang tersedia di dalam tanah sudah nggak ada. Sama dengan kita. Kalau sudah tidak ada yang dimakan, gimana kita mau hidup? Metabolisme kita terhenti dengan sendirinya. Tetapi karena petani kita dengan tulus ikhlas melakukannya, maka bahan pangan tetap tersedia. Dan itu makanya saya sangat sayang sama petani, Christine. Ya, baik. Oke, Cak No, silahkan pesan Anda untuk para petani seperti apa? Baik, para petani yang sangat saya banggakan dan hormati, tetaplah bekerja, tetaplah siapkan pangan untuk anak-anak bangsa, dan mudah-mudahan surga menanti Anda semua. Terima kasih Cak No sudah bergabung bersama saya berdialog di Dialog Spesial kali ini, luar biasa. Terima kasih juga sudah mengajak saya ke Taman Agrowisata Bhinneka Tunggal Ika ya. Cak No ya, sehat selalu. Terima kasih Christine ya. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam Dialog Spesial kali ini, Karisma Christy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.